bisa mencapai sebenarnya harus disimak. Semua wawancara kita dulu waktu ini apa yang kita orang deh. Ya kan? Iya. Selain apakah ada apakah ada ini sih program dokter apakah bukan bahasa untuk masa yang dimaksud dari sekarang harus salah saya ini belum bisa kurang berapa ya ini 1, 2, 3. Kita berberapa ya? 10 Bu. 10 ya? Masih ada Pak Anton, Pak Didi. Coba yuk disapa di kelas hari ini saya tolong disapa Pak Didi. Kebanyakan grup bingung saya F1. Sama Bu. Aduh. Pak Anggoro ada belum? Pak Anggoro, Pak Anton, Budani, Pak Didin, Dermia, Bu Elisa, Bu Evi, Selera. Aris. Ya. Iya. Loh, kira mlebu wis ditunggu lho. Hah? 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 Oh ya. Ya, itu Bu. Sudah semua 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sudah masuk. Kurang berapa ini? Kurang 1 Bu. Pak Hadi Aris ini baru mau. Sudah kita mulai saja ya.
Ya, cepat selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, bertemu lagi dengan saya dan Bu Mei untuk setidaknya hari ke depan. Ini saya dan Bu Mei lempar sini, pokoknya nggak tahu. Arep saya ya satu kelompok, saya Bu Mei sauha gitu malah penak ya Bu Mei. Ini lempar sana, lempar sini. Tapi nggak apa-apa lah. Karepnya yang mau buat jadwal. Oke. Kita seperti biasa mari kita mulai dulu dengan berdoa agar apa yang kita niatkan dan kita lakukan bisa berjalan lancar, hasilnya juga baik dan kita selalu diberi kesehatan yang sempurna. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing disilakan. Amin. Doa tidak akan pernah cukup. Nah, tiba saatnya kita untuk masuk ke workshop pengembangan perangkat ya selama 7 hari. Nanti akan dibersamai oleh banyak dosen, 3 paket ya, 3 paket dosen dan guru kamu ya. 2 hari ini dengan saya. Mungkin Ibu Bapak perlu tahu bahwa pengembangan perangkat ini 2 hari ini nanti saya dan Bu Mai akan menemani menggunakan LK 2.1 dan LK 2.2. Jadi tolong nanti diunduh bagi yang belum. Kita masuk dalam eksplorasi alternatif solusi. Ya, jadi selama 2 hari ini kita nanti akan 2.1 dan 2.2. Hari ini rencana 2.1 seperti biasa nanti kita plotkan terlebih dahulu, kita komunikasikan terlebih dahulu apa dan bagaimana mengisi LK-nya, kemudian Ibu Bapak mengisi dulu. Kemudian besok pindah ke LK 2.2. Ya, jadi ada kegiatan mandiri juga nanti supaya bisa langsung. Kalau ini sudah kelompok kecil maka lebih nyaman untuk bisa semuanya melakukan aktivitas secara aktif. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang kerepotan. Nah, besok akan pindah ke LK 2.3 produksi modul ajar atau RPP dan seterusnya perangkat-perangkat yang lain. Ya. Jadi kemarin sudah selesai dengan LK 1, sekarang kita masuk ke LK 2.1. Sudah mengunduh belum ya? Sudah Bu, tadi saya sudah. Baik, kita coba masuk ke yang harus dilakukan dulu ya. Tampak ya di layar? Dipahami dulu sebentar karena ini mengapa ada ini. Kalau Bapak membuka ada banyak bahan unduhan, kita mulai dari yang LK 0.0 bukan yang 2.1 karena ini wajib dibuka, wajib dilakukan, wajib dikerjakan supaya Ibu Bapak bisa mengisi yang 2.1. Bentar, saya tak tanda tangan dulu ya. Ini mahasiswa di depan.
Ya, daftar ujian ya. Ya, baik, mohon maaf karena masih harus saya tanda tangannya untuk diujikan. Jadi Ibu Bapak, sekilas nanti saya sampaikan bahwa hari ini kita akan berkaitan dengan eksplorasi alternatif solusi. Mestinya kemarin Ibu Bapak sudah sampai pada penentuan penyebab dan mudah-mudahan sudah ditemukan, bahkan sudah ditentukan ya, mana-mana yang akan kemudian dijadikan sebagai solusi dan akan dilanjutkan menjadi sebuah perangkat pembelajaran, baik itu modul ajar ataupun LPP. Ya, nah ini adalah lembar kerja 00 yang digunakan untuk mengisi eksplorasi alternatif solusi. Tidak akan dikumpulkan, tetapi sebagai jalan untuk mengisi 2.1. Jadi kalau sudah ditentukan penyebabnya, otomatis Ibu Bapak sudah harus dapat mengeksplorasi alias mencari-cari apa saja alternatif solusi yang bisa ditawarkan untuk menjadi atau menjawab penyebab masalah. Nah, ini ada tuntunannya di kolom kedua, kolom 1 kan nomor ya. Di kolom kedua ini diisi kategori penyebab yang sebelumnya telah diidentifikasi apakah lebih dekat ke materi, ke media, atau ke metode. Ini kemarin di penentuan di hari terakhir semestinya sudah dibantu untuk menentukan. Karena mengapa dipilih ketiganya? Sejak awal saya katakan kita akan memilih masalah-masalah yang bisa dipecahkan dan digunakan untuk menyusun modul ajar. Oleh karena itu, tuntunannya, clue-nya, petunjuknya pasti terkait dengan komponen pembelajaran. Salah banyaknya adalah entah itu materi yang hot, miskonsepsi, ya, kemudian terkait dengan model pembelajaran inovatif dan sebagainya, terkait dengan media pembelajaran dan sebagainya. Karena ketiganya memang secara langsung dapat diintervensi oleh guru di dalam kelas. Kalau yang kemarin sarana prasarana kan saya minta bahkan untuk diganti saja karena sarana prasarananya susah untuk kemudian kita pakai di dalam proses pembelajaran. Ini contohnya, jika ditemukan bahwa sejumlah besar siswa tidak mampu memahami isi bacaan, bla bla bla. Kemudian sebagai siswa tidak terlihat bersemangat, ya kemarin ya rendahnya motivasi, minat dan sebagainya, maka bisa jadi nih disebabkan oleh pilihan materi, bisa jadi media, bisa jadi model atau metode atau strategi. Ya, itu yang kolom-kolom terkait dengan kolom yang kedua, kategori penyebab masalah. Kategori penyebab masalah. Lalu judul bahan atau sumber bacaan. Ini diisi dengan judul bahan atau sumber bacaan atau deskripsi wawancara dan pertanyaan kunci. Bukan isiannya ya, tapi sumber-sumber yang kemarin sudah didapatkan ketika Ibu Bapak mengeksplorasi menggunakan kajian literatur, wawancara, dan mungkin ada yang observasi. Tuliskan saja judul buku dan sebagainya, URL-nya, lama-lamanya. Kalau wawancara dia pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kunci lah ya. Mengapa ini dilakukan? Supaya bisa mendukung dari mencari solusi. Nah ini. Nah, itu yang kolom ketiga. Kolom keempat diisi poin-poin sumber belajarnya. Karena diminta di kolom yang keempat ini adalah menuliskan poin-poin penting yang diperoleh dari bacaan, dari hasil wawancara, dari hasil observasi. Biasanya ada petunjuk atau clue khusus, misalnya 5W1H atau adik Simba. Ini pakainya.
atau poin-poin yang disampaikan oleh penulis kemarin simpulannya apa saja ya kan sudah dituliskan. Ini sesungguhnya sudah ditemukan di eksplorasi dan disimpulkan di analisis, itu diambil satu kalimat kunci saja atau poinnya bahkan berupa frase atau klausa. Ya. Kemudian apa langkah utama metode sebagainya, ini kan karena pemilihan metode yang. Nah. Jadi ini poinnya ya, ini LK-nya yang tidak dikumpulkan tetapi disarankan untuk diisi supaya mempermudah isian LK 2.1. Karena ini sebagai cara untuk mempermudah Ibu Bapak untuk mengakomodasi temuan-temuan yang kemarin sudah dituliskan di LK 1. Maka ini yang A adalah kajian literatur, isinya ini. Kemudian yang wawancara pakar bahkan jadi disendirikan. Tapi LK-nya sama tapi disendirikan. Kajian literatur sendiri, kemudian wawancara pakar juga sendiri. Kalau ada observasi langsung dilakukan, benar? Ya nggak apa-apa, tambahkan satu tabel hasil observasi. Kalau ada, kalau tidak usah mengada-ada. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pelan-pelan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang LK00 tidak wajib, tidak disubmit, tidak diunggah, tetapi disarankan untuk dilakukan sebelum kita ke 2.1. Bisa dipahami, Bapak? Bisa ya? Oke ya. Maaf, ini untuk yang LK01 00 ini saya tadi cari di LMS tidak ada gitu. Masa? Oh ya? Pastinya ada. Bahan. Nah. Saya nyarinya juga di situ ya kemarin. Makanya saya menemukan. Tadi saya sudah belum menemukan yang ini. Yang ini mestinya. Ini kan? Nah ini di lembar kerja Pak. Yang Diksus umum. Nah ini. Ada atau Pak? 00. Ada ya sama Ibu Bapak ya? Nah ini Pak Dedi ini. Saya cari lagi Bu. Ya. Oke, sampai di situ ada yang mau disampaikan? Sudah dipahami ya? Oke ya, ini pekerjaan tidak sulit karena hanya mengambil dari LK 1 sampai yang terakhir. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mengisi, kalau sudah LK00 tadi nanti mengisi LK00 sebentar. Oh, silakan Bu Domian. Domian silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya mau bertanya Bu, di kategori penyebab masalah di sini kan ada 3 nih, ada materi, ada media, ada metode lainnya. Apakah maksudnya bagaimana Bu pilih salah satu dari metode tersebut? Gitu ya, mau bertanya. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman ini kan nomor ke bawah. Jadi misalnya masalah yang pertama terkait materi, maka dituliskan Bu Domian, tuliskan adalah penyebabnya materi. Pembelajaran terkait apa? Misal satu Bu, ini yang nomor 2 media, nomor 3 metode misalnya. Jadi penulisannya ke bawah, tidak jadikan satu, diidentifikasi. Kalau kemudian kalau ketemunya hanya satu materi, saya yakin lebih dari satu. Kemarin dari yang dirancangkan, dituliskan Ibu Bapak di LK 1, saya yakin lebih dari satu. Ada yang bicara materi, ada yang bicara strategi, ada yang bicara media, gitu. Dan ini tuliskan satu persatu di sini ke bawahnya.
Itu ke bawah. Jadi kalau maksimalnya ketemunya 3 ya Bu Esti. Bisa jadi begitu, cukup 3 sudah dapat. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Amin. Sudah. Jadi dijabarin ya Bu ya. Ya. Silakan diidentifikasi yang kemudian dikelompokkan. Ini seperti hanya mengelompokkan mana yang materi, mana yang media. Kalau ternyata ada 2 ya nggak apa-apa. Tapi yakinkan itu memang tidak terkait dengan unsur komponen pembelajaran yang lain. Karena memang untuk yang alternatif solusi itu yang sangat memungkinkan dilakukan oleh guru itu memang terkait dengan media, metode, model, atau materi. Garis besar umumnya itu. Jadi kalau temuannya 3 ya 3 langsung. Nanti kan akan mengerucut ke satu perangkat yang malah saling, karena itu saling berhubungan dan dekat dengan intervensi yang akan dilakukan guru di kelas. Diwujudkan di dalam perangkat pembelajaran. Gitu, Bu Hani, Bu Evi, oke ya? Berarti satu poin itu nanti ada 3. Misalkan tadi kan media terus apa tadi yang bawahnya tadi materi itu berarti misalkan satu masalah berarti ada 3 poin itu ya. Enggak, itu diklasifikasikan ini contohnya. Ibu. Jadi penentuan penyebab kemarin, penyebab itu kan ada banyak juga kan? Ya. Nah, kemudian diklasifikasikan. Ini contoh saja. Ini ternyata diidentifikasi masalah di awal nih, atau kita mulai dari awal juga nggak apa-apa. Dengan saya yang LK1 titik 1. Jumlah besar siswa tidak mampu memahami isi bahasa. Ini kan kalimatnya ini. Tidak mampu memahami isi bacaan. Kemudian tidak bersemangat saat belajar. Nah, itu penyebabnya misalnya ini 1, pilih materi. Kemudian yang kedua, media. Jadi ada 2. Tapi kalau penyebabnya ada 2 untuk 1 masalah atau 2 masalah, apa 3 masalah. Jadi kalau katakanlah saya gampangnya tuliskan saja untuk banyak masalah. Tapi ini kan bisa dirincikan materinya tentang apa, metodenya yang bagaimana, medianya juga yang bagaimana. Jadi kalau saya simpulkan 3 poin besar pasti ditemukan oleh Ibu Bapak sebagai kategori penyebab masalah. Hanya perkaranya Ibu Bapak harus menuliskan sumber bahan bacaannya. Kalau kemarin di LK-nya belum ada, ya dengan cepat ditambahkan. Maka kemarin kan analisis identifikasi masalahnya kita coba rumuskan berdasarkan kajian literatur. Memang betul kemarin ketika membuat kajian literatur gampang-gampang susah supaya kita tahu persis apa yang menjadi penyebab dari masalah yang kita identifikasi supaya nyambung dengan bahan atau sumber belajar. Begitu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Bu Mei, halo Bu Mei. Untuk sumber bacaannya itu diambil dari mana ya Bu ya? Yang kemarin di kajian literatur. Yang di kajian literatur itu ditampilkan di situ, dikopas di situ. Tuliskan judulnya saja, nama poin-poin. Oh judulnya aja, oh ya. Ini dari kajian literatur. Ya, judul bacaan. Terus bawahnya juga yang wawancara. Ada 2 tabel yang berbeda, Bu. 1 untuk kajian literatur, 1 untuk kajian wawancara. Oh ya. Nanti dituliskan poin pentingnya di kolom keempat. Yang kolom keempat itu poin yang ada di kajian literatur, Ibu.
Berarti ringkasan dari kajian literatur gitu ya? Poin saya jangan ringkasan nanti paparan. Poinnya itu hanya istilah-istilah Oh, poinnya. Ini oke, berarti oke ya? Iya, sudah. Nah ini ada yang mau ditambahkan, Mona? Ibu, mohon maaf ini masih mengajar sambil mengajar, tapi saya sambung. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya? Sehat Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat Bu. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Bu Esti dan Bapak Ibu dosen yang sebelumnya. Jadi di MK ini monggo untuk setiap poin dalam kolomnya untuk diisi sesuai apa yang ada di situ, sehingga juga sesuai dengan yang kemarin telah ditentukan oleh Bapak dan Ibu, sehingga hanya menuangkan kembali apa yang sudah kemarin dieksplor, sekarang dituangkan kembali di dalam kolom-kolom tersebut. Tadi melalui wawancara, kemudian sumber belajarnya juga dituliskan, jangan lupa ditulis apa yang kemarin sudah dicari. Kelihatannya waktu itu dengan sesinya Bu Esti nih, pada saat mencari sumber untuk apa namanya dituangkan kembali. Mungkin begitu saja Bu, biar langsung Bapak dan Ibu bisa action ya untuk mengerjakan LK-nya. Baru nanti seperti biasa nih apa namanya untuk presentasi hasil dari apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Insyaallah nanti ada masukan dan dari teman-teman ya atas presentasi yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu yang dapat kebagian dari presentasi. Makatan nggih Ibu Bapak, monggo untuk dilanjutkan mengerjakan. Ini berarti sudah dikerjakan atau belum Bu Esti? Atau kita beri waktu? Iya, nanti setelah ini berangkatnya 2.1, kemudian mereka bekerja seperti biasanya. Kita tunggu sebentar buat mengisi, kan cepat karena sudah ada. Baru kita kemudian nanti diskusi hasil LK 2.1. Kira-kira butuh berapa menit Bapak dan Ibu? Berapa Bu Hani, Pak Didin? Pak Dedi sebagai ketua. Hitungannya ini. Apa-apa, nanti sekalian saja saya sampaikan dulu yang 2.1, kemudian kita berjeda sebentar. Ini supaya bisa dua-duanya. Ya, baik, terima kasih. Nanti kita sama-sama melakukannya supaya satu alur ya, supaya bisa 250 gram deh, itu segini. Maaf, kan saya terpaksa pakai ini karena nanti sudah tidak bisa disambi ya. Oke, itu yang 00 ya, sembari bisa dikerjakan itu dengan cepat, paling 10 menit nggak sampai. Nah, kalau sudah nanti mengisi yang tadi, kita akan masuk ke LK 2.1. Mudah-mudahan juga sudah diunduh. Nah, ini garis besarnya. Masalah dalam pembelajaran, penyebab, kategorisasi masalah, alternatif solusi, kelebihan, kekurangan, dan mitigasi. Nah, ini mau saya terangkan langsung atau Ibu Bapak mau isi yang 00 dulu? Saya tawarkan dulu. Mau mengisi yang 00 dulu kita bahas sebentar atau saya langsung ke 2.1? Halo.
Ibu Bapak jangan pusing. Diterangkan dulu enggak apa-apa Bu, nanti sambil berkelanjutan gitu. Baik. Ini karena saya lihat wajah Bu Evi sudah bingung-bingung ini apa lagi yang harus diisikan. Ya, pada pusing. Bu Bapak, kita setelah lakukan LK00A dan B sebagai cara mudah untuk mendokumentasikan, menarik kembali kemarin yang sudah diisikan di LK1.1. Kalau sudah, kita nanti akan mengisi yang 2.1. Ini yang akan diunggah di LRS hari ini nih. Yaitu yang pertama kolom persatu adalah permasalahan yang telah diidentifikasi. Ini Bapak Ibu tinggal menuliskan yang dirasa paling urgent. Saya dan Bu sekarang dari awal menegaskan dirasa paling urgent terkait masalah pembelajaran dari sejumlah masalah yang ditemukan dalam identifikasi masalah dan ditentukan di tahap yang sebelumnya untuk diatasi. Penentuan kemarin sudah ditentukan. Kalau kemarin ada 5 atau 6 ada 7, 8 itu banyak sekali yang isi. Kemudian mulai dipilih sendiri masalah-masalah mana yang urgent yang akan dimunculkan di sini. Tuliskan persoalan yang telah diidentifikasi. Ditentukan di tahap sebelumnya, fokuskan pada persoalan terkait dengan pembelajaran. Masalah dalam pembelajarannya ini seperti yang ada di dalam LK1.1. Boleh berupa kalimat yang panjang, rendahnya minat siswa dalam membaca cerita misalnya, atau ketidaklancaran siswa di dalam apa. Siswa tidak bisa menyelesaikan hitungan bilangan cacah, misalnya ya. Silahkan dituliskan yang terkait dengan pembelajaran, tidak sarana prasarana ya. Oke, kemudian yang kedua saya harus bolak-balik supaya sesuai dengan panduan. Dan yang kedua dan ketiga adalah penyebab masalah dan kategorinya. Ini yang tadi kategorinya sudah ada di LK0.0. Penajaman dari sebelumnya, kemudian diisikan di dalam kategori penyebab yang sebelumnya juga sudah diidentifikasi dan masukkan di dalam kategori. Nah, ini misalnya tuliskan penajaman apa penyebab setiap masalah. Ini eksplorasi yang kemarin di dalam LK1.1 sepertinya sudah muncul. Modifikasi dari sana. Dipindah blok boleh kalau sudah, karena rumusan boleh asal rumusan dari masalah dalam pembelajarannya sesuai. Ini sesungguhnya main Ibu Bapak menuangkan curhatan terkait masalah pembelajaran berdasarkan LK1.1. Kalau kemudian Bu yang kemarin kok saya kurang mantap, saya menemukan baru lagi boleh, saya nggak masalah. Karena rumusan sekarang kok lebih tajam, lebih pas, nggak masalah. Silahkan. Kemudian ini penajaman dari penyebab. Ini persoalannya ini penajaman penyebab. Kemarin kan ada eksplorasi masalah yang diidentifikasi, kemudian setelahnya kan ada penyebab. Jadi masalah dengan penyebab beda ya. Kalau penyebab masalahnya X, penyebabnya boleh dari kategori guru, boleh dari kategori siswa. Yang kemarin sudah pernah dimunculkan. Ya. Dirumuskan saja. Entah mau dibedakan misalnya. Rendahnya kemampuan siswa segala macam, guru belum bervariasi di dalam menggunakan media pembelajaran. Siswa tidak bisa menikmati proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 2. Nah, nanti tinggal dikategorikan, yang satu adalah media, yang satu adalah model misalnya. Dan kategorinya di situ. Nah, ini hanya dicentang Ibu Bapak. Kategorinya hanya dicentang. Jadi penyebabnya ada berapa, maka dicentang sesuai dengan jumlah penyebab. Satu masalah penyebabnya boleh lebih dari satu. Nah, lainnya ini di luar ini. Tapi tidak bicara mengenai sarana prasarana. Ini kita lihatkan. Kita baca bersama ya.
Dua atau lebih permasalahan yang berbeda yang muncul ke permukaan saat observasi dijadikan sebagai satu atau lebih sebab yang sama. Kemudian sebaliknya satu permasalahan dapat memiliki dua atau lebih penyebab. Tadi sudah saya sampaikan. Contohnya ini. Sejumlah besar siswa di kelas tidak mampu memahami isi bacaan. Yang terlihat dari ketidakdapatan menjawab pertanyaan terkait bacaan. Kemudian yang B, sebagian siswa terlihat tidak bersemangat saat belajar. Dua persoalan ini memiliki satu atau lebih penyebab yang sama, misalnya materi ajar. Ini kategorinya sudah. Kemudian pilihan metode pembelajaran. Tadi yang saya sampaikan. Saya rendahnya kemampuan satu penyebabnya guru kurang menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan buat siswa. Dua, siswa tidak bisa memahami materi yang diajarkan oleh guru. Tiga, seterusnya. Nanti tinggal dicentang-centang. Ini pada beberapa kasus pernah ditemui seorang guru dalam PTNT hanya membagikan teks bacaan dan meminta siswa dibaca sendiri nanti ya. Ini hanya ilustrasi bagaimana permasalahan yang ada di dalam pembelajaran. Ini contoh lain observasi kelas. Nih, ini juga saya katakan boleh pada saat boleh waktu teratur, boleh saat observasi, boleh juga setelah wawancara. Jadi tiga sumber ini kan bisa dijadikan sebagai simpulan ketika merumuskan permasalahan apa yang terjadi di dalam pembelajaran. Ini contohnya pertajaman dalam melihat persoalan dan seterusnya ya, nanti bisa dijawab. Jadi intinya hal-hal yang ibu bapak harus rumuskan permasalahannya itu langsung konsentrasikan pada pembelajaran. Kemudian penyebabnya dicarikan yang bisa dimasukkan ke dalam kategori materi, media maupun metode. Atau mungkin kegiatan yang lainnya bisa kegiatan belajar. Nah, kalau kemudian pembelajaran ditemui masalah faktor luar pembelajaran misalnya ini, cukupan fasilitas, pendanaan dan sebagainya, ini tentu tidak bisa kita jadikan sebagai bagian dari pengembangan perangkat. Karena harus disikapi secara profesional. Ya, artinya tidak usah dimasukkan di dalam penyebab. Kalaupun iya, nanti pasti, kalaupun kemudian ibu bapak akan masuk di sini, nanti pasti kategorinya lainnya. Kalau itu berasal dari sarana dan prasarana, karena di luar konteks pembelajaran. Tapi kalau di dalam konteks pembelajaran lainnya, ini selain materi, metode, media, di sini kan ada penilaian, di sini ada komponen guru, ada komponen interaksi di dalam pembelajaran, dan seterusnya. Oke, tiga ini dulu. Karena ada 7 ya, 3. Ya, kemudian yang keempat adalah alternatif solusi. Ibu bapak diminta menuliskan 2-3 solusi masalah yang sesuai dengan masalah dan penyebab. Solusi ini diperoleh dari hasil kajian literatur, wawancara. Misal dari refleksi diketahui seorang solusinya saya mengganti teks bacaan sesuai dengan minat, menerapkan metode KWR, menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan jumlah penyebabnya. Jadi alternatif solusi itu sesuai dengan jumlah penyebabnya. Disejajarkan supaya nyaman. Jadi kalau yang kategorinya materi harus diapakan, kategorinya media harus diapakan, kategori strategi harus diapakan, kategori lainnya tergantung dari lainnya tadi. Itu harus di alternatif solusi seperti apa. Dan ini bisa dicarikan di dalam hasil kajian literatur yang kemarin sudah dilakukan dan wawancara. Kalau dirasa kurang, boleh dicari yang baru. Dirasa kurang nih. 4 ya. Kemudian yang kelima, kelebihan, keenam kekurangan. Yang pertama adalah kolom kelima. Ibu bapak diminta untuk menuliskan apakah kelebihan dari setiap alternatif solusi yang dipilih.
Ini salah nih. Ini harusnya 5678 ya. Maaf ya. Harusnya 567. Jadi Ibu Bapak diminta untuk mengevaluasi atau menilai alternatif solusi yang ditawarkan. Tuliskan apa kekuatan dan apa kelemahan. Untuk kelemahan yang diidentifikasi, tuliskan mitigasi atau langkah apa yang diambil untuk menganalisis. Jadi kalau kolom yang ke-7 ini khusus untuk menindaklanjuti kelemahan. Misalnya kelebihan, ini bisa tergantung, ini bisa didapatkan dari kajian literatur juga ya Pak. Rumuskan dengan kalimat, misalnya begini. 1. Nih, saya ambil yang contoh ini ya. Mengganti teks bacaan yang sesuai dengan minat dan level sehingga memunculkan daya tanggung pembaca. Ini alternatif solusi pertama yang ditawarkan. Supaya siswa bisa menikmati materi, misalnya ya. Nanti kelebihannya adalah kalimatnya menjadi begini. Kesesuaian teks bacaan dengan minat dan level siswa dapat membuat siswa belajar sesuai dengan kompetensi awal masing-masing. Misalnya gitu. Dan yang kedua, metode KWL. Kelebihan dari metode KWL adalah 1. Mengaktifkan siswa, membuat kelompok menjadi kolaboratif dan kerjasama dengan baik. Dan seterusnya. Kalau kelebihan. Nah, kalau kemudian ada kelemahannya, kelebihan-kelemahan ini tidak ngarang ya, tetapi berdasarkan juga kajian literatur dan wawancara. Kemarin kan juga ada tuh. Di dalam analisisnya biasanya dimunculkan. Nah, kalau ada kelemahan, silahkan disampaikan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kelemahan tersebut. Misalnya gini, KWL ada kelemahannya, misalnya durasi waktu yang akan memakan durasi waktu yang cukup lama saat dipraktekkan di kelas. Itu dianggap oleh Ibu Bapak kelemahan. Kemudian Ibu Bapak akan menawarkan saya gini, langkah di dalam KWL akan dimodifikasi disesuaikan dengan alokasi waktu dengan tidak mengurangi esensinya. Misalnya begitu. Nah, kalau bagaimana bisa caranya, mulai itu kan jawaban tadi, tindakan apa yang akan saya lakukan. Kalau kemudian jika bisa bagaimana caranya, langkah ini dan ini akan menjadi ini, langkah ini dan ini akan menjadi ini. Jadi lebih dipadatkan. Misalnya. Selesai 1 sampai 7. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Maaf Bu, yang dikerjakan itu yang 2.1 atau yang tadi LK00 dulu ya? Dua-duanya dikerjakan, tadi nggak menyimak ya Bu Hani. Yang 00 disarankan dikerjakan. Di-upload? Tidak di-upload. Tidak di-upload. Yang 2.1 wajib dikerjakan karena akan diunggah. Mengapa yang sana dimunculkan? Karena supaya mudah ini loh. Tinggal isinya ini. Disarankan dikerjakan. Meski tidak dihukum. Untuk panduan LK 2.1 itu berarti mengacu pada LK 00 itu. Iya, berhenti sampai di sini. Yang ininya akan menjadi tambahan yang berbeda karena bentuknya menjadi beda. Ini kan hanya sampai yang ini. Nah, jadi untuk bisa membahas poin-poin pentingnya untuk menjawab ini sesungguhnya. Kelebihan, kekurangan. Jadi ada gunanya. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Teman lain? Aman, Pak Dedi, Bu Evi, Pak Karim. Ya, untuk permasalahan kan kemarin Mas ada misalkan 5 itu diuraikan semua itu, atau pilih 2 atau 3 yang mau dikerucutkan tadi. Ya, coba kalau di permasalahannya banyak, kalau ada yang hampir sama dirumuskan jadi 1. Tapi kalau berbeda sama sekali tuliskan semua nggak apa-apa Pak. Nanti akan kita klasifikasikan karena toh
kategorisasi masalahnya tidak akan kemana-mana kecuali ketiga yang ini dan lainnya. Sehingga nanti solusinya juga disiapkan. Ya, Itu Pak, jadi masalah. Nanti jadi kita coba untuk Nanti dicoba diisi dulu ya ya. supaya kita Iya. ya. Betul. Oke. Silakan ada yang lain. Kalau aman terkendali, saya coba sapa dulu Bu Evi, aman, Bu Elisa, Pak Edi, Pak Didi nih juga tadi belum Bu Dani, Pak Anton. Oke, siap. Kalau aman berarti Coba dulu. Oke. Kalau begitu, halo Bu Mei, ada tambahan Bu Mei? Bu Esti, tadi saya mencoba menuliskan, saya ini apakah benar atau salah saya kurang tahu. Ini saya mau coba memperlihatkan, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Kalau memang harus diyakinkan dulu. Kayak seperti ini, Bu. Gini, ini kan baru satu ya Bu mencoba ya, namanya baru ini. Apakah nanti formatnya seperti ini? Cara mengeplotkan dari tadi yang ini kan materinya misalkan tentang pembelajaran bagi anak yang salah satu siswa yang berkebutuhan khusus. Terus ini yang saya ambil dari kajian literaturnya berjudul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. Ada karyanya seperti ini dan ada webnya. Dituliskan seperti ini atau mungkin salah atau gimana, mohon koreksinya. Iya, untuk yang materi ini materinya maksudnya materi apa Bu? Ini kan baru penyebab pembelajaran bagi salah satu siswa berkebutuhan, ini belum ada materinya Bu. Oh gitu. Karena materi yang dimaksud kan pasti materi ajar. Yeah. Bahan bacaan atau apa yang kurang relevan, tidak sesuai dengan minat dan seterusnya. Berarti lebih spesifik misalkan ke bahasa Indonesia, berarti ini perlu ditambahi dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk yang kolom keempatnya itu saya ambil dari kajian literatur yang ada di bacaan tadi, dimasukkan dalam sini. Iya, tetapi poin-poin ini sebenarnya dapat dijadikan pedoman. Enggak, ini kan, nah sebentar. Ini karena tidak linear ya, kalau linear gampang. Analisis penyebab, analisis pelaksanaan pembelajaran, oke. Tinggal di sini disesuaikan dengan materinya Bu. Jadi kalau materinya misalnya ketidaksesuaian materi ajar atau bahan bacaan, teks apa gitu, nanti di dalam poin pentingnya ini, yang poin keempatnya ini, dituliskan sesungguhnya yang diperoleh dari analisis pelaksanaan tentang materi atau bahan bacaan ajar untuk kebutuhan khusus itu yang seperti apa. Jadi linear, nyambung. Ya Bu. Ya, disesuaikan dengan penyebabnya, kategorinya. Kalau materi berarti di sini tentang materi. Kalau di dalam kolom 2 tentang metode berarti di poin pentingnya tentang metode. Berarti diambil salah satu itu ya Bu ya, antara materi metode. Oh iya. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sip. Bu Mei ada tambahan Bu Mei? Sebelum kita berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menjelaskan. Salam. Agak lirik ya Bu? Iya. Lirik. Oke, kalau begitu, ya. Kalau begitu teman-teman Bapak perlu waktu berapa untuk mengerjakannya? Bu Mei ketahuan berapa menit nih? Berapa menit Pak Ibu? 30 cukup Pak? Berapa? Gimana Bapak, tawaran pertama 30 menit dulu kita kerjakan? Insya Allah cukup Bu. Siap. Sampai pukul 11 nih, 11 kurang 10. Ya. 11 kurang 7 menit. Baiklah kalau begitu Bapak, silakan mengunduh
dan mengisi LK00 serta 2.1 sampai nanti pukul 11 kita ketemu lagi untuk membongkar isian-isian tersebut. Karena kalau itu sudah oke, besok LK 2.2-nya lebih mudah. Jadi ya Bapak, selamat bekerja, tidak usah keluar kemana-mana, silahkan sembari melakukan aktivitas, sembari mengerjakan. Saya juga menunggu Ibu Bapak dengan manisnya. Bapak.